Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian AKBP Resort Surabaya, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 berfirmanlah Tuhan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan yang sederhana akan ditujukan kepada kita. Apa yang saat ini kita inginkan? Tentunya yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut ialah sebuah kehidupan yang baik dan tidak berkekurangan. Inilah yang selalu kita inginkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Perjalanan penuh dengan kebahagiaan, sukses, dan berkelimpahan dan lain-lainnya. Tidak ada yang berkeinginan hidup dalam kekurangan. Tidak ada yang berkeinginan hidupnya terus dalam kesulitan, kemiskinan, dan juga penuh dengan derita. Seperti kata banyak orang, hidup ini adalah penuh dengan misteri. Nats ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat nyaman dan tidak nyaman terjadi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengizinkan semuanya terjadi, situasi yang tidak bisa diduga manusia, dan datang secara tiba-tiba. Karena inilah adalah rencana Allah yang dinyatakan kepada kita, dan bagaimana kita melihat itu, serta mampu mengucap syukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengajarkan kepada kita bahwa semua zaman, semua waktu yang terjadi adalah bentuk dari pekerjaan Tuhan dan yang telah dinyatakan kepada kita. Tidak ada masa yang lebih baik dari masa yang lain. Semua tergantung pada bagaimana kita dapat memaknai dan juga menjalaninya. Dan hanya orang yang berhikmat yang dapat menjalani hidup dengan hati yang gembira apapun situasinya. Bergembiralah di saat mujur, bersabarlah di saat tertimpa masalah. Karena keduanya itu adalah rencana Allah yang diberikan kepada kita. Walaupun demikian, banyak orang yang tetap merasa mampu untuk menentukan hari dan masa depannya, dan mereka selalu berusaha dan bekerja. Mereka mungkin berpikir bahwa masa depan setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Memang banyak guru yang mengajarkan kepada kita jika kita bersikap positif untuk menghadapi situasi atau mau bekerja keras, masa depan yang cemerlang menunggu kita. Tetapi itu belum tentu terjadi. Dan di sini bagaimana kita harus menyikapi dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti mana yang dikatakan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pesan nats ini yang ditujukan kepada kita, hari mujur dan malang semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancang hal buruk yang menimpa umatnya. Jadi apapun pergumulan dan yang kita rasakan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Ia Allah yang sangat mengasihi orang yang datang dan berseru kepadanya. Dan tidak ada satupun pergumulan kita yang tidak dapat diatasinya. Semua dapat Tuhan lihat. Tuhan tidak membiarkan kita mengetahui masa depan karena Ia ingin kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Kita masing-masing diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Allah ingin kita senantiasa berserah kepadanya dan mengizinkannya untuk mengatur langkah dan perjalanan hidup kita. Tentang apa itu masa depan kita, tentunya di sini kita harus menyerahkan, dan kita tidak dapat mengukur secara material. Yang kita tahu adalah masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sama seperti pengakuan kita, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Seperti itulah yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita satu hari ini. Tuhanlah yang memampukan dan Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sebelum kami melakukan pekerjaan perjalanan hidup kami dalam satu hari ini, firman-Mu akan kami jadikan kekuatan, pedoman, dan petunjuk arah. Segala sesuatu yang telah kami rencanakan dalam satu hari ini Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan itu. Pakailah kami menjadi alat-Mu dan dapat menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan membimbing serta mengarahkan kami, dan dapat kami nyatakan kerajaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, mulai dari pagi, siang, hingga malam harinya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat keluarga yang jauh daripada kami dan juga keluarga yang dekat dengan kami, dan kepada orang yang berada di sekeliling kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati, yang memberikan kasih karunia yang daripada-Mu, dan dapat mereka rasakan dan dapat menjalani kehidupan tanpa kekurangan satu apapun. Dan juga kepada negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, dan dapat mengaturkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah dunia ini, dan kami dapat melakukan dan melaksanakan dan mewujudkan kerajaan-Mu. Sertamulah kami di sepanjang kehidupan kami dalam satu hari ini, penuh dengan sukacita dan damai yang daripada-Mu. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu, dan dapat menyalurkan berkat yang daripada-Mu kepada orang yang berada di sekeliling kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.